Halo sobat sekalian, selamat datang kembali di channel Tutor Sains. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang soal Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi tahun 2008 nomor 5. Nah, soal ini kemarin baru di-request oleh salah seorang subscriber untuk dibahas. Semoga bisa bermanfaat ya. Namun sebelumnya, jika sobat-sobat belum subscribe channel ini, silakan ditekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar sobat-sobat tidak ketinggalan untuk informasi-informasi selanjutnya terkait Olimpiade Sains Nasional maupun kompetisi sains nasional maupun materi-materi fisika lainnya yang bisa bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Oke, kita simak soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Massa M diletakkan di atas meja yang licin. Massa ini dihubungkan ke tali melewati katrol dan menyambungkan ke massa M besar. Ya. Jarak vertikal massa M ke katrol dengan H. Seperti dapat kita lihat pada gambar ya. Abaikan massa katrol dan anggap tidak ada gesekan pada katrol. Nah, sudut theta mula-mula adalah theta 0. Hitung kecepatan massa M pada saat massa M berada di titik B. Kemudian yang kedua, hitung kecepatan massa M ketika sudut theta sama dengan 0. Oke, kita ikuti pembahasannya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita gambarkan keadaan awalnya dan keadaan akhirnya yang ditanyakan ya. Jadi awalnya massa M berada di posisi ini, di titik A ya. Nah, kemudian dia ditarik dengan katrol. Nah, ini pada awalnya dia berada pada sudut theta 0. Nah, selanjutnya kita gambarkan keadaan keduanya ketika dia membentuk sudut theta atau pada saat massa M kecil berada di posisi B. Ya. Jadi kalau posisi A di sini, misalkan nih posisi B ada di sini ya. Ketika di posisi B, maka massa M besar itu sudah turun sejauh misalkan delta H ya. Nah, kita lihat pada posisi awal ketika dia sudut theta 0 ya, benda awalnya diam. Kemudian dia bergerak secara alami, dia maju ya, mencapai titik B dengan kondisi seperti ini ya. Nah, kita lihat ketika dia mencapai titik B, maka benda bermassa M kecil ini akan memiliki kecepatan V. Nah, demikian juga dengan yang massa M besar. Dia akan memiliki kecepatan juga. Nah, berapa besar kecepatannya? Kita lihat ya. Nah, massa M ini, dia ini bergerak dengan kecepatan V. Ya. Nah, dia ditarik oleh tali. Tali ini memiliki sudut theta. Ya. Nah, kalau kita proyeksikan kecepatan ke arah tali, maka di sini juga theta. Nah, kalau kita proyeksikan kecepatan ke arah tali, maka kita akan dapatkan nilai proyeksinya itu adalah V sin theta. Ya. Nah, kecepatan ke arah tali berarti menunjukkan bahwa inilah kecepatan pergeseran tali. Nah, kalau misalkan tali bergeser dengan kecepatan V sin theta, kita lihat di gambar ya. Kalau tali tersebut dihubungkan dengan massa M besar. Nah, kalau tali bergerak dengan kecepatan V sin theta, maka massa M besar pun akan bergerak dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan yang dialami oleh tali, yaitu V sin theta. Jadi ketika massa M kecil bergerak dengan kecepatan V, maka massa M besar pun bergerak dengan kecepatan seperti kecepatan tali V sin theta. Ya. Jadi kita lihat ya, yang bergerak kecepatan V, yang besar bergerak dengan kecepatan V sin theta. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ya. Apalagi yang berubah? Nah, M mengalami perubahan posisi secara vertikal ya. Dia semakin ke bawah dengan perubahan posisi sebesar delta H ya. Jadi kalau titik acuannya di posisi mendatar, maka dia makin ke bawah ya, delta H. Nah, kalau kita bandingkan antara kedua keadaan ini, maka kita bisa menuliskan hukum kekekalan energinya. Awalnya benda diam, kemudian selanjutnya ketika sistem bergerak, maka semua sistem pun di sini saling bergerak ya, massa M kecil dan massa M besar. Nah, coba kita tuliskan hukum kekekalan energinya. Lihat ya,
Di soal tidak disebutkan ada energi yang hilang ataupun ada energi yang ditambahkan. Berarti energi mekanik di keadaan awal akan sama dengan energi mekanik di keadaan akhir. Nah, kita lihat di awal sistem belum mengalami perubahan posisi, ya. Kemudian kalau kita asumsikan dia titik acuannya sama, berarti di awal itu energi mekaniknya 0. Nah, kita lihat pada saat di kondisi selanjutnya ketika benda massa M mencapai titik B, maka dia memiliki energi kinetik, ya, yaitu 1/2 mv kuadrat. Nah, massa M besar pun memiliki energi kinetik karena dia memiliki kecepatan sebesar 1/2 mv sin theta kuadrat. Nah, dan kita lihat juga ya, bahwa massa M besar itu pada kondisi selanjutnya dia mengalami perubahan posisi, ya. Dia makin ke bawah sejauh min delta H. Kenapa min delta H? Karena dia ke bawah ya, dari titik acuan. Kalau misalkan di sini kita buat titik acuan itu di titik awalnya, ya. Jadi dia turun sejauh delta H. Nah, selanjutnya kita selesaikan persamaan ini. Tapi kita lihat dulu di sini ya. Delta H ini tidak disebutkan di soal. Kalau V variabel yang ditanyakan. Berarti kita tentukan dulu berapa besar nilai delta H, ya. Nah, ingat ya, bahwa delta H ini adalah perubahan posisi dari M. Kalau kita lihat di gambar yang kedua ini, maka delta H itu adalah pergerakan dari tali. Nah, kita lihat ya, M turun sejauh delta H. Nah, dari mana ada perubahan posisi delta H? Maka bisa kita simpulkan kalau delta H itu, kita lihat ya, tali kalau sepanjang antara pertemuan dua katrol tidak mengalami perubahan panjang. Nah, di mana tali mengalami perubahan panjang? Yaitu ketika dia bergerak, ya, ketika M kecil itu berada di posisi A, kemudian bergerak ke posisi B. Nah, kita lihat ya, di awal dia memiliki panjang, kalau panjang tertentu. Kemudian ketika misalkan dia mencapai titik B, maka panjangnya pun berubah, ya. Nah, selisih perubahan panjang tersebut, panjang tali tersebut, itulah pertambahan panjang yang akan dialami oleh tali yang dihubungkan ke massa M, ya. Jadi dengan sendirinya kita bisa menentukan delta H itu dengan menghitung berapa selisih dari panjang tali di bagian segmen yang hal ini ya. Kalau ini saya beri tanda warna biru. Jadi kita hitung di posisi awal ini, ya. Kemudian kita kurangi dengan panjang di kondisi selanjutnya. Nah, kita lihat ya. Panjang di posisi awal ini sudah diketahui ya. Kalau misalkan ini H, maka dengan perhitungan segitiga sederhana, kita bisa mendapatkan bahwa kemiringan panjang tali ini adalah H per cos theta 0. Nah, selanjutnya pada saat dia mencapai titik B, maka kita juga bisa dapatkan ya, dengan perhitungan segitiga sederhana, kita akan dapatkan panjang tali ini adalah H per cos theta. Nah, kita lihat ya, ada perubahan panjang. Nah, selisih perubahan panjang itulah sebesar dengan perpindahan M kecil yang merupakan pertemuan panjang tali untuk M besar ya. Jadi kita bisa dapatkan delta H itu sama dengan H per cos theta 0 dikurangi dengan H per cos theta. Ya. Di H per cos theta 0 dikurangi H per cos theta. Nah, kita sudah dapatkan nilai delta H. Selanjutnya, kita selesaikan persamaan hukum kekalahan energi untuk mendapatkan nilai kecepatan V. Nah, kalau kita selesaikan, maka akan kita dapatkan ya 1/2 mv kuadrat tambah 1/2 M besar V kuadrat
sin kuadrat theta itu sama dengan mg delta H. Ya. Nah, kalau misalkan kita kalikan 2, ya, baik ruas kiri maupun ruas kanan, kemudian kita keluarkan V kuadrat, maka kita akan dapatkan V kuadrat kali M tambah M besar, ya, sin kuadrat theta, itu sama dengan 2M kali G kali atau delta H, kita substitusikan saja ya, dan yang kita dapatkan di atas itu H per cos theta 0 kurang H per cos theta, ya. Nah, selanjutnya tinggal kita buat V kuadrat sama dengan, ya. Maka kita akan dapatkan V kuadrat ini sama dengan 2mgh per M tambah M sin kuadrat theta kali 1 per cos theta 0, hanya sudah dikeluarkan ya, kurang 1 per cos theta. Nah, selanjutnya kita bisa tuliskan untuk jawaban akhirnya, maka kecepatan itu sama dengan akar dari nilai ini, 2 mgh per M tambah M sin kuadrat theta kali 1 per cos theta 0 kurang 1 per cos theta. Nah, inilah nilai kecepatan, ya, massa M pada saat massa M berada di titik B, ya. Jawaban untuk pertanyaan bagian yang pertama, ya. Nah, selanjutnya pertanyaan bagian yang kedua itu hitung kecepatan massa M ketika sudut tetanya 0, ya. Nah, kita tinggal masukkan saja ya nilai tetanya 0. Jadi ketika theta sama dengan 0, ya, maka ingat ya, kalau cos theta 0 berarti cos 0 itu sama dengan 1. Nah, di persamaan ini ada 1 per cos theta. Nah, kalau cos theta 0 berarti 1 per 1 ya. Nah, jadi persamaannya akan menjadi V sama dengan akar, ya, 2 mgh per M tambah M sin kuadrat theta kali 1 per cos theta 0 kurang 1. Oke. Nah, ini dia nilai kecepatan massa M ketika sudut tetanya menjadi 0. Itu dia pembahasan soal Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi tahun 2008, nomor 5. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Nah, jika berkenan silakan subscribe channel ini, silakan like, share, dan komen ya. Dan pastikan untuk subscribe dan bunyikan lonceng agar sobat-sobat tidak ketinggalan informasi selanjutnya yang bisa bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Sampai ketemu di video kita selanjutnya dan bye-bye.